Baik, selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas ada dua topik teman-teman. Yang pertama itu function, yang kedua itu store prosedur. Ya, jadi kalau berbicara tentang function ya, jadi di semua bahasa pemrograman itu ada function ya, termasuk di PHP, ya di C, terus di apalagi ya JavaScript ya, Node.js itu pakai function semua. Ya, jadi di MySQL itu juga ada yang namanya function gitu ya. Nah, sama, jadi kurang lebih cara menggunakannya, cara penulisannya ya. Kalau di bahasa pemrograman lain seperti PHP, C, ya terus Node.js mungkin atau JavaScript. Nah, function itu ada parameternya. Sama di di MySQL juga sama. Jadi nanti ada parameternya. Saya share screen aja ya. Nah, saya lihat ya sudah muncul. Ya, jadi penulisannya kurang lebih mirip ya. Jadi ada create function ya, nama functionnya apa, ada parameternya ya. Nanti pemanggilannya kalau di bahasa pemrograman lain kalian tinggal panggil nama functionnya aja langsung. Nah, kalau di sini di MySQL kita select functionnya gitu ya. Nah, gunanya untuk apa sih function ini ya? Jadi kalau kita mau belajar sesuatu harus tahu juga kegunaannya ini untuk apa ya. Jadi biasanya function karena ada nilai return-nya, jadi ada nilai kembalinya ya. Nah, dia itu biasanya digunakan untuk kalau di MySQL ya, contoh pengimplementasinya yang real, misalnya untuk mencari IPS ya. Jadi kalau di Siska itu ada function yang digunakan untuk mencari IPS, indeks prestasi semester ya. Beda dengan IPK ya. Kalau IPK indeks prestasi kumulatif, kalau IPS itu per semester IP kalian itu berapa begitu. Nah, itu untuk mencari IPS itu digunakan function yang ditaruh di dalam MySQL. Kenapa menggunakan function? Nah, agar web servernya itu lebih ringan bekerjanya. Jadi ketika kita request dari web server ya ke database, jadi yang dikembalikan dari database-nya itu langsung hasilnya. Jadi tidak ada lagi pengolahan di PHP. Nah, kerja web server dari PHP itu jadi lebih ringan begitu ya. Nah, fungsi dari function salah satunya seperti itu ya. Jadi untuk karena dia ada return-nya atau nilai kembalinya, jadi biasanya digunakan untuk melakukan sebuah perhitungan ya, yang hasil dari function-nya itu biasanya hanya ada satu row dan satu kolom ya, jadi tidak lebih begitu. Nah, itu biasanya penggunaan function. Terus nanti kita akan juga membahas mengenai, saya buka aja maskernya, kebetulan nggak ada siapa di ruangan supaya suara saya lebih terdengar. Nah, nanti ada juga yang namanya prosedur ya, yang akan kita bahas juga. Nah, kegunaan prosedur sendiri atau struktur dari prosedur sendiri itu sama dengan function, karena dia ada parameternya juga begitu. Yang membedakan adalah di prosedur ya, di store prosedur itu tidak hanya satu parameter saja. Jadi ada istilahnya namanya parameter out dan parameter in. Ya, jadi dia tidak menggunakan return. Ya, kalau di function dia ada return-nya, tapi kalau di store prosedur dia adanya parameter out dan parameter in. Gitu. Nah, nanti pengimplementasiannya lebih real mungkin bisa teman-teman pelajari di basis data lanjut. Ya. Nah, kita langsung aja ya ke implementasinya. Jadi bagaimana sih penggunaan dari function, penulisannya ya, dan juga pemanggilannya gitu. Nah, di sini saya sedang berada di database yang namanya DB Campus ya. Jadi di DB Campus ini ada beberapa tabel ya, tabel mahasiswa ya. Kita buka dulu. Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah,
tabel mengajar, ya, terus tabel nilai, ya, terus tabel prodi, ya, terus tabel ruang. Nah, apa namanya, yang nanti yang akan kita implementasikan functionnya nanti di dalam database ini, ya. Nanti kita coba juga kita koneksikan langsung ke tabelnya. Jadi kita ngambil data dari tabel, kita olah, terus kita munculkan, ya. Jadi selanjutnya gimana cara penulisan function itu sendiri, ya. Jadi teman-teman kemarin masih ingat mungkin pada saat menggunakan trigger, ya. Jadi di trigger itu ada delimiter. Nah, sama di function, di store procedure itu kita juga menggunakan delimiter. Kenapa? Karena line yang akan kita tulis itu lebih dari satu, begitu. Satu aja gimana Pak? Ya bisa aja sih, cuman kembali lagi ke kebutuhan, ya. Kalau kita nanti banyak buat variabel, terus nanti ada isi ke dalam variabel, terus menampilkan lagi dengan menggunakan return, nah itu kan otomatis lebih dari satu line, gitu, ya. Sehingga kita harus menggunakan delimiter. Gitu. Nah penulisannya biasa delimiter, ya. Jadi delimiter teman-teman bisa tuliskan dengan karakter seperti ini, bebas, dolar bebas, mau satu mau dua boleh, ya. Jadi misalnya saya pakai dolar aja ada satu, ya. Create function, nama functionnya apa, misalnya contoh satu, ya. Nama parameternya apa, nama gitu misalnya, atau x nama varchar. Nah kalau di sini kita menuliskan parameter langsung diikuti dengan tipe datanya. Jadi tipe datanya apa, mau varchar atau mau integer, ya. Karena pada saat pemanggilan function ini kita harus memasukkan parameter. Nah, parameternya wajib disesuaikan. Jangan sampai nanti yang integer kalian masukkan varchar, begitu, ya. Nah, di sini tulis listanya 50, gitu, ya. Nah, dilanjutkan return, ya. Nanti returnnya ini tipe datanya apa? Nah, ini wajib ditulis juga. Misalnya varchar 100, gitu, ya. Nah, kalau sudah return baru begin. Nah, diikuti dengan end temannya, ya. Baru ditutup dengan delimiter. Apa namanya? Karakter delimiternya apa? Baru ditutup dengan delimiter. Kita kasih spasi, baru titik koma. Kalau nggak gitu nanti muncul error. Namun sebenarnya nggak ada masalah sih kalau errornya yang sebelah sini, ya, karena biasanya sudah apa namanya, fungsinya sudah bisa berhasil dibuat. Nah kalau sudah, ya, baru kita buat apa namanya, code di dalamnya atau query di dalamnya, ya. Nah di sini saya kasih tab biar menjorok ke dalam, ya, jadi biar tahu, maksudnya biar rapi gitu penulisannya, ya. Nah pertama-tama saya buat sebuah variabel, ya. Jadi kalau kemarin buat variabel kan langsung set, ya, set menggunakan add. Jadi penulisannya bisa seperti itu, bisa kita gunakan declare, ya. Jadi kalau di declare ini kita mendeklarasikan variabel dan juga tipe datanya. Nah lebih aman sih menggunakan declare. Kenapa? Karena kita sudah menentukan tipe datanya, ya. Misalnya declare namanya apa nih, nama, ya, variabel nama, ya. Tipe datanya varchar. Nah, diikuti dengan panjang datanya 100. Nah, di sini saya buat 100 nih, yang ikutin nilai returnnya. Harus sama nggak sih, Pak? Ya, tergantung, ya. Jadi, ini kenapa saya samakan? Karena nama ini nanti itu akan saya, apa namanya, yang saya akan return, ya. Kalau dia lebih panjang daripada nilai, apa namanya, panjang data returnnya, nah itu nanti ketika tampil dia akan mengikuti returnnya ini. Misalnya di sini saya buat 255. Nah ini terisi semua, begitu, ya. Jadi nama dengan tipe data varchar dengan panjangnya 255 terisi penuh.
Dan pada saat ini nama ini di return, ya karena returnnya hanya varchar 100, yang ditampilkan apa ya 100 karakter aja. Jadi ini perlu hati-hati ya. Nah ini jadi kita samakan saja ya tergantung penggunaannya. Kalau nanti hanya untuk menampung data saja ya nggak perlu sih disesuaikan dengan returnnya itu ya. Jadi declare nama. Nah ini baru kita set, kita isi nama sama dengan kita kasih chat ya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu ya X nama itu apa Pak yang di create function? Yang di sini. Ya. Fungsinya Nah, apa? ini namanya parameter. Ya. Jadi nanti pada saat memanggil functionnya ini, ya memanggil function contoh 1 itu kita wajib mengisikan parameter juga gitu. Jadi kita coba deh nanti ya, kita coba dulu. Oh iya ya Pak. Oke, nanti kalau agak sedikit bingung pada saat sudah kita coba, nah baru ditanyakan ya. Chat misalnya, halo nama saya ikuti dengan X nama. Ya, jadi X nama ini diambil dari parameternya ini. Ya, jadi ketika nanti saya mereturn nama, ya, nah dia akan mengambil data dari parameter yang sudah kita buat, ya. Jadi parameter X nama yang sudah kita buat. Nah, pada saat memanggil otomatis kita wajib memasukkan ini, ya, yang akan muncul nanti di sini. Nah, kalau sudah di set nama, jangan lupa dilakukan return. Nah, return ini fungsinya nanti untuk ya mereturn atau mengembalikan nilai ya. Return nama. Nah, ini apa yang mau kita return? X nama boleh, nama juga boleh ya. Nah, ini terserah. Kosong yang kita return ini kata-kata juga boleh ya. Halo. Nah, itu juga boleh. Tapi di sini saya akan coba menggunakan nama seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita create dulu. Oke, error. Halo. Oke, ini returns ya. Jadi return di sini teman-teman harus ada S-nya. Nah, returns. Kalau yang di bawah baru nggak, return biasa tulisannya. Yang di atas wajib ada S-nya. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Nah, sukses ya. Jadi kalau sudah, kita cek di sini, nah, di function. Nah, sudah ada nih function contoh 1. Nah, selanjutnya gimana cara manggilnya? Ya tinggal kita select aja ya. Select contoh 1. Nah, di sini kita masukkan parameternya. Parameternya bebas nih, tapi sesuaikan dengan tipe datanya gitu ya. Apapun yang kita masukkan di sini harus sesuai dengan tipe datanya, dan itu bebas sih memasukkannya ya. Jadi maksudnya data apa saja boleh kita masukkan. Misalnya nama, ya nama kalian, nama siapa aja boleh, dengan catatan tipe datanya adalah varchar. Nah, nanti parameter yang kita inputkan di sini misalnya Yudi Anggara titik 2 deh. Nah, nanti parameter yang kalian inputkan di sini ya pada saat memanggil function itu akan digunakan di sini, yang nanti akan masuk dalam sini, dan nanti set nama variabel nama ini ditampilkan di melalui return ini. Nah, ini coba kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Halo, nama saya Yudi Anggara. Kalau kita ganti nih, halo, nama saya Made, gitu misalnya. Nah, dia otomatis ganti juga, kasih spasi ya. Kalau nggak gitu nyambung nanti dia. Nah, halo, nama saya Made, gitu ya. Jadi ini parameter ini wajib dimasukkan, sehingga nanti akan masuk ke sini dan nanti akan digunakan oleh
atau akan ditampung lagi ke variabel nama teman-teman. Begitu ya. Nah, apa namanya, muncul pertanyaan nih misalnya, Pak, kalau kita buat function wajib nggak ada parameternya? Nggak wajib sih ya. Jadi kalau kita buat parameter, kita buat sebuah function nih, saya contohkan lagi di bawah ya, function contoh 2 gitu deh. Saya copy paste ya teman-teman, supaya nggak lama. Copy paste dihalalkan kok, dengan catatan kalian sudah paham. Kalau masih belum paham ya diketik ulang aja. Nah ini ya, jadi kalau seperti ini variabelnya, parameternya, functionnya nggak ada parameternya, gitu ya. Nah otomatis ini nggak ada jadinya. Returnnya apa? Kalau seperti itu returnnya wajib nggak kita pakai sebuah variabel? Kalau yang tadi kan pakai variabel tuh. Nah di sini nggak perlu kita pakai variabel, kita matikan saja nih variabelnya. Langsung kita return di sini. Return halo semua gitu misalnya. Ini contoh 2 ya. Oke, sukses. Selanjutnya kita manggil. Nah, jadi kalau manggil seperti ini, kita panggil dengan ada nama function function contoh 2 ini tidak memiliki parameter. Tapi kalau kita panggil dengan ada parameternya gimana? Nah, dia pasti error. Incorrect number argument for function. Nah, itu ya select contoh 2. Jadi memang nggak perlu diisi parameter. Kosongin aja. Nah, muncul dia halo semua. Nah, ini fundamentalnya dipelajari dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman di bahasa pemrograman yang lain misalnya sudah mengerti function, harusnya nggak ada masalah sih di sini. Ya, tadi itu siapa yang nanya? X nama gimana? Oke, sudah paham ya. Jadi seperti itu ya. Apa namanya? Di sini adalah parameter yang nanti bisa digunakan, bisa enggak. Itu opsional sebenarnya. Kita berikan parameter seperti ini, mau nggak kita pakai juga nggak apa-apa. Ya, maksudnya nggak pakai di sini. Tapi pada saat memanggil, wajib harus ada, kalau ada parameternya. Gitu. Nah, jadi returnnya opsional juga, bisa langsung ditulis seperti ini, atau bisa kita ngambil itu dari variabel. Ya. Terus untuk penulisan variabel, kalau yang kemarin kita menggunakan add saja, ya, jadi langsung set add nama karena itu tidak dideklarasikan. Nah, sebaiknya kita deklarasikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini agak sedikit riskan karena ada apa namanya kayak parameter itu ada tipe datanya, terus returns-nya juga ada tipe datanya. Nah, sebaiknya kita membuat variabel juga harus ada tipe datanya juga supaya nggak bingung nanti MySQL-nya. Ya kalau kemarin kan nggak ada tipe datanya itu, set add misalnya nama langsung aja. Nah takutnya nanti yang kita return dengan yang variabelnya nggak sama tipe datanya. Ya, nah itu akan error sih jadinya. Biasanya hasilnya nol sih. Ya. Nah kalau yang di bawah ini kita tanpa adanya parameter, terus returnnya juga apa namanya menggunakan langsung ya, jadi tidak ada menggunakan variabel. Manggilnya pun jadinya otomatis nggak ada parameternya teman-teman gitu ya. Nah ini yang sederhana dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebenarnya sederhana sih konsepnya ya, cuman kalau di MySQL dengan di bahasa pemrograman yang lain ya, itu kalau di MySQL nggak bisa kalau di misalnya kayak di PHP kan kita bisa manggil function yang di beda halaman gitu ya. Misalnya ada halaman index, ada halaman input form. Nah, kita bisa manggil function yang ada di halaman input form ya dari halaman index. Itu bisa. Nah, kalau di sini itu karena kita kerjanya di database ya, jadi apa namanya tidak sekompleks itu begitu ya. Terus juga di sini nggak ada kelas ya. Kalau di bahasa pemrograman yang lain kan biasanya function itu di dalamnya kelas ya. Kalau teman-teman belajar Laravel atau Code Igniter ya,
di dalam kelas ada construct dan juga ada function. Ya, construct itu ketika kelasnya itu dipanggil, otomatis construct-nya itu jalan. Sebenarnya mirip dengan function, ya. Cuman dia langsung running gitu. Kalau function harus dipanggil dulu, begitu, baru dia bisa jalan. Ya. Oke, sampai di sini belum ada pertanyaan sepertinya. Function ini digunakan pas kapan biasanya Pak ya? Nah, function ini kita gunakan kalau saya sendiri biasanya untuk melakukan perhitungan. Contohnya perhitungan mencari IPS, gitu, indeks prestasi semester atau IP, ya. Supaya apa? Supaya karena function ini kan berjalannya itu di database servernya atau di MySQL-nya. Jadi ketika kita melakukan perhitungan di database-nya, nah jadi ketika dipanggil oleh web servernya, nah itu dia langsung muncul hasilnya. Jadi tidak lagi web servernya itu menghitung. Ya, jadi di code PHP-nya atau di code aplikasinya itu nggak perlu melakukan perhitungan. Itu yang pertama, meringankan kerja web server atau server dari aplikasinya. Terus yang kedua, dengan kita membuat function seperti ini, aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya ya, jadi ada banyak aplikasi nih, kayak di Primakara ada Siska, ada Sidos, ya, terus misalnya ada Priska. Nah, kalau ingin menampilkan IPK di setiap masing-masing aplikasi, ya, kalau kita nggak buat function, otomatis kan harus buat codingnya di masing-masing aplikasi, gitu. Kalau aplikasinya tidak jadi satu, gitu ya. Tapi dengan adanya function, kita tinggal panggil functionnya aja, tinggal connect ke database yang sama, kita tinggal panggil functionnya udah dapat. Jadi nggak perlu ruwet gitu. Nah, ini juga biasanya kalau teman-teman kerjanya bertim, yang buat database dengan yang buat aplikasi, ya. Jadi request yang buat aplikasi, tolong buatkan dong function A, B, C, D, E, gitu. Nah, jadi pada saat itulah dibuatkan oleh orang yang buat yang istilahnya database administratornya. Jadi kerja dari orang yang buat aplikasi itu agak sedikit ringan. Mungkin agak sedikit beda ya front end dengan back end ya. Kalau konsepnya front end dengan back end itu kan, kalau back end itu kan yang buat REST API-nya ya, sedangkan kalau front end kan yang konsum API-nya ya. Nah, berbeda sih karena komunikasinya berbeda ya kalau di front end dan back end. Mungkin mirip-mirip seperti itu ya. Jadi front end yang buat database-nya ya, karena datanya apa saja, mungkin nanti bisa juga dibuatkan view-nya untuk join atau untuk membuat sebuah informasi yang nanti akan dikonsumsi oleh aplikasinya. Nah, kurang lebih seperti itu sih pada saat apa harus digunakan function itu sendiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Cukup? Cukup Pak. Oke, kalau cukup kita lanjut ya. Jadi itu tadi yang masih sederhana. Nah, sekarang kita coba lakukan untuk ya, misalnya di tabel mahasiswa, coba kita lihat ya, sedikit explore ininya, tabelnya. Ini ada apa aja? Umur, login, ada umurnya, maksudnya. Nah, misalnya kita buat sebuah function ya, function untuk cari tahu umurnya berapa begitu. Ya, nah cara kerjanya gampang aja. Jadi umur yang dimasukkan dikurangi dengan tanggal lahir yang dimasukkan dikurangi dengan tanggal lahir sekarang gitu ya. Nah, ini contohnya nggak lama. Cari umur.
Ya, ini yang dimasukkan adalah tanggal lahir. XL lahir ya. Nah, kenapa saya kasih X ya? Karena takutnya kalau saya tulis tanggal lahir, nanti ketika saya select ke dalam tabel, nah itu ada field yang sama namanya tanggal lahir. Nah itu diharamkan karena apa? Nanti bingung MySQL-nya. Tanggal lahir yang dimaksud di sini itu apakah tanggal lahir parameter atau field-nya, atau bahkan nanti saya buat variabel dengan nama tanggal lahir. Nah itu juga nggak boleh. Jadi parameter, penamaan nama parameter, nama field, dan juga nama apa namanya eh, variabel, nah itu harus berbeda ya supaya nggak bingung nanti ininya apa namanya MySQL-nya. Ya error sih nggak, tapi hasilnya mungkin akan null nanti kalau dia bingung. Nah ini simpel aja. Jadi saya akan menghitung eh, tahun sekarang ya, tanggal lahir sekarang dikurangi dengan tanggal lahir yang saya masukkan begitu ya. Jadi nggak terlalu apa namanya nggak terlalu susah lah ya. Nah, ini coba saya buat declare ya tahun sekarang, tahun lahir. Jadi tahunnya aja yang saya ambil teman-teman ya. Jadi tipe datanya integer ya. Jadi selanjutnya set tahun sekarang sama dengan year. So, ya, jadi di sini saya buat nih membuat dua variabel, tahun sekarang ya dan juga tahun lahir, INT tipe datanya. Nah, selanjutnya saya isi tuh tahun sekarang dengan apa namanya? Saya mengambil tahun dari tanggal yaitu tahun sekarang. Nah, ini saya ambil tahunnya aja. Jadi kalau ada year now, jadi now ini adalah tanggal sekarang, ya tanggal berapa ini? Tanggal 11 bulan 6 tahun 2021. Tapi kalau kita tambahkan year di depannya, yang kita dapatkan itu adalah tahunnya saja. Kalau kita tambahkan month, gimana tulisannya? MONTN, month. Ya, jadi kalau ditambahkan month, nanti yang kita dapat adalah bulannya. Kalau kita tambahkan day, itu yang kita dapat adalah harinya atau tanggalnya. Ya. Nah, jadi di sini saya ngambil tahunnya aja. Ya, tahunnya, selanjutnya set tahun lahir ya sama dengan year. Ini yang kita ambil adalah tahun sekarang tahun dari tanggal lahirnya ya. Jadi X TGL lahir. Bentar ya. Nah, itu ya. Jadi ini ngambil tahun dari tanggal lahir, terus yang ini ngambil tahun dari tahun sekarang begitu. Ya, nah nanti untuk hasilnya, jadi hasilnya itu akan kita return adalah return tahun eh, tahun sekarang dikurangi ya tahun lahir. Jadi nggak perlu kita simpan ke dalam sebuah variabel ya untuk tahun apa namanya returnnya langsung aja kita return.
Ini kita eksekusi dulu. Iya, setelah dapet, nah baru kita panggil selanjutnya. Jadi panggilnya select, nama functionnya cari umur, ya. Nah ini harus kita ikuti nih. Nah, bagaimana format dari tanggal? Karena di sini kita menggunakan adalah apa namanya date, ya. Jadi formatnya itu adalah tahun dulu, misalnya 1989, ya, tahunnya 1989, bulannya adalah 07, tanggalnya adalah misalnya tanggal 11. Ya, ini kita eksekusi, ya. Nah, dapatnya umurnya 32. Jadi ini sederhana, ya. Jadi nggak apa namanya, harusnya kan bulannya dihitung juga, ya. Nah, tapi di sini enggak. Ya, jadi di sini tinggal diambil tanggalnya, tahunnya aja. Sehingga tahun yang sekarang dikurangi dengan tahun lahirnya. Jadi dapatlah tanggal lahirnya gitu. Ya, jadi bisa digunakan juga untuk seperti ini function, ya. Atau contoh yang lain, ya. Ini bisa kita gunakan misalnya untuk mencari nilai. Ya, jadi mencari range nilai begitu. Nah, mencari range nilainya ini dari apa namanya, tabel nilai. Misalnya coba kita lihat tabel nilai, ya. Nah, ini kan ada nilai UTS, nilai UAS, nilai akhirnya begitu, ya. Nah, sekarang kita coba deh cari nilai UTS sama UAS-nya, terus itu dibagi dua aja karena nilai akhirnya ini masih ada yang kosong. Sebenarnya bisa kita ambil aja nilai akhirnya ini berapa, ya. Jadi sama, mesti saya copy paste ini, ya. Saya edit aja nanti function apa namanya, ya, nilai gitu aja, ya. Jadi nah, ini saya gunakan nim aja, ya. Nim, ya. Nim itu apa ya di sini? Itu tes nilai. Kita coba. Oh, nim integer, ya. Nimnya integer, berarti kita pakai int. Nilai returns-nya gunakan varchar karena huruf dia, ya. Bisa varchar berapa, ya? Varchar 2 aja. Nah, selanjutnya yang kita declare di sini adalah, ya, nilai UAS, nilai UTS, total. Nah, nilainya itu kita ambil dari tabel, ya. Jadi ada tabel apa namanya, tabel nilai, ya. Nah, di tabel nilai itu ada nilai UTS dan nilai UAS. Jadi set nilai UAS sama dengan select nilai UAS, ya, where from, gitu. From nilai where nim, ya, sama dengan nim x. Nah, kalau ini teman-teman sama parameternya hanya nim saja, nah otomatis nanti sama dengan nama fieldnya, otomatis nanti akan bingung. Toh hasilnya biasanya nul, ya. Nah, kalau sudah kita set nilai UTS sama dengan sama juga, bisa copy paste aja. Nilai UTS, ya. Nah, baru kita cari
apa namanya totalnya teman-teman ya. Totalnya itu net total sama dengan nilai UAS ditambah S. Nah ini jadi sederhana ini aja sih untuk nyari nilainya ya nanti ya. Nanti baru kita gunakan if ya. Di if apa namanya total lebih dari atau sama dengan misalnya kurang deh ya, kurang sama dengan 50 ya. Dan set total sama dengan kita buatkan ini dan lagi satu ini grid-nya ya. Jadi declare grid varchar 2. Nah ini untuk nampung dari setnya ini, jadi kategori nilainya itu ya. Grid sama dengan misalnya D atau E lah. Else if total lebih dari atau sama dengan 51 dan n total kurang dari atau sama dengan berapa ya, 50 gitu ya, 60 gitu ya. Dan set grade sama dengan D gitu. Nah ini sebagai contoh aja ya, else if total lebih dari atau sama dengan 61 dan total kurang dari atau sama dengan misalnya 70 dan set grade sama dengan ABC. Else if total lebih dari atau sama dengan 70 ya, and total kurang dari atau sama dengan berapa ya, 80 85 lah ya, 85 dan net grade sama dengan B ya. Else if total lebih dari 85 ya, dan set grade sama dengan A. And if. Nah, di bawahnya baru kita return. Jangan totalnya ya, grade-nya yang kita return ya. Grade. Nah, ini coba kita eksekusi. Nah, kurang lebih seperti ini code-nya teman-teman. Ya, coba kita eksekusi. Oke, sukses ya. Jadi di sini kita buat 3 variabel. Ya, jadi ada variabel nilai UAS, nilai UTS ya, total dan juga total ya. Terus selanjutnya ada grade, ada variabel grade ya yang digunakan untuk nanti nampung grade-nya itu E, A, B, C, D atau E ya. Nah, selanjutnya totalnya itu sederhana aja, kita apa namanya, contohnya di sini nilai UAS ditambah dengan nilai UTS dibagi 2 ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita dapat totalnya, kita tentukan nih grade-nya. Jadi kalau E itu nilai berapa saja, kalau D itu nilai berapa saja, C berapa saja, B dan A itu berapa saja. Nah, kalau sudah baru kita return.
ya hasilnya. Nah, coba kita lihat datanya ya, karena ini menggunakan NIM. Nah, kita coba panggil salah satu aja deh. Select ya, kita gunakan select nilai. Nah, jadinya repeatnya A. Ini nilai open tabel. Oke. Nilainya 100 ya. Nah, misalnya kalau ada nih, ini kan MKID 1 nih, mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah dengan kode mata kuliahnya 1. Karena semuanya sama sih nggak masalah sih dia. Nah, coba kalau yang ini apa yang jadi dia. Prodi sama, inisialnya sama juga ya. Nilainya 70 gitu. 60 ya. Coba kita eksekusi apa yang muncul. Nah, error dia. Kenapa error? Nah, jadi dilihat subquery returns more than one row. Ya, jadi subquery yang dimaksud di sini di mana? Yang mana? Jadi subquery yang ada di function. Ya, jadi di function kan kita gunakan query nih, select ya. Nah, ini kalau kita lihat di nilai ya, kalau nilai kan kita di sini menggunakan where-nya itu NIM ya. Nah, kemungkinan satu mahasiswa akan ada banyak nih datanya di sini. Itu kenapa? Ya iyalah, karena satu mahasiswa otomatis akan bisa mengambil banyak mata kuliah ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan select where-nya hanya NIM saja tidak relevan ya. Harusnya paling tidak NIM dengan mata kuliahnya dan juga harusnya semesternya. Karena semester di sini tidak ada, kita gunakan saja mata kuliahnya gitu. Jadi kalau datanya ada dua seperti ini, nah itu yang nanti akan membedakan adalah mata kuliahnya. Jadi mau mata kuliah yang mana, begitu ya. Nah, jadi harus ada mata kuliah nih. Jadi kita tambahkan di sini. Jadi di parameternya kita tambahkan dulu ya. Parameternya MK ya, MK INT, integer kalau nggak salah. Oh, chart. Ya, jadi boleh varchar 2 deh, jangan 1. Varchar 2 MK ya. Nah, di sini kita tambahkan n MK ID sama dengan MK. Nah, ini Pak caranya mubah gimana? Harus di drop dulu ya. Drop function nilai. Nah, ini berbarengan. Oke, sukses. 2 sukses. Nah, baru selanjutnya kita eksekusi. Nah, error. Kenapa error? Nah, karena parameter functionnya sekarang sudah jadi 2 nih. Ada NIM dan ada MK. Ya. NIM adalah tipe datanya integer, MK adalah tipe datanya varchar. Jadi pada saat memanggil kita harus ada 2 parameter. Ya, sama. Jadi harus kasih koma ya. Yang tadi yang pertama NIM, yang kedua adalah MK, misalnya 2. Nah, baru bisa terlihat ya. Jadi grade-nya A ya, grade-nya. Itu sih benar nggak ya? 70 tambah 80 bagi 2 itu ya, grade-nya A. Harusnya benar sih ya, soalnya kan kita sudah pakai sistem ya, nggak mungkin sistem salah. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau parameternya ada 2 ya, kita pada saat memanggil juga harus ada 2 dan itu juga harus berurutan. Kalau saya balik nih, misalnya 2 di depan, di belakangnya baru saya kasih pakai ini. Error nggak dia? Ya error lah harusnya.
tipe datanya juga berbeda. Nah, hasilnya nul, ya, gitu, ya. Oke, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk functionnya, sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, Udah, baik. Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke store prosedur, ya. Jadi, nah, ya, store prosedur. Store prosedur itu sebenarnya sama, apa namanya, strukturnya. Ya, jadi kita buat namanya, terus kita parameternya, ada parameternya, ya, itu kita sesuaikan. Baru yang agak sedikit berbeda nanti pada saat manggilnya, teman-teman. Nah, namun di store prosedur ini itu biasanya digunakan untuk atau mengisi ke dalam variabel itu menggunakan yang namanya select. Ya, jadi kalau apa namanya, kalau di tadi di apa namanya, di function, ya, itu kita langsung kita return aja. Nah, kalau di sini untuk menampilkannya itu harus kita masukkan ke dalam variabel apa namanya, parameter out, ya, yang nanti parameter outnya itu akan dimasukkan menggunakan select. Nah, gimana contohnya? Langsung kita buat, ya, di meter, ya. Nah, ini saya pakai karakter ini aja biar sedikit berbeda. Ya. Nama prosedurnya misalnya contoh 1, nama prosedur, nama function, nama view itu kalau sama nggak masalah, ya, karena misalnya contoh 1 ada di prosedur, udah di function sudah saya buat di prosedur lagi contoh 1, itu nggak akan ada masalah karena dia beda ini sih, beda apa namanya, beda tempat, ya, kecuali kalau kalian buatnya di prosedur namanya sama contoh 1 dan contoh 1 lagi, dan itu akan terjadi error, ya. Jadi create apa namanya, prosedur. Nah, ini ada parameter out, ya, hanya saya buat out name, sama ada tipe datanya juga, ada panjangnya, misalnya 100, ya, kasih koma in. Nah, jadi ada out, ada in apa namanya, nih misalnya in varchar ini apa ya tadi, integer, ya, int. Nah, itu baru begin and ini baru kita buatkan apa namanya, isiannya. Jadi misalnya saya mau mengambil dari mahasiswa, ya, jadi saya mau melakukan select data ke mahasiswa, ya, untuk mengisi variabel namanya. Select, ya, biasa select biasa kayak seperti select tabel, select nama MAS. Nah, yang agak sedikit berbeda tambahkan into, ya, into. Nah, di sini kita memasukkan nama variabel out-nya, ya, out nih, ya, from. Nah, ini nggak perlu kita return, teman-teman, ya, sudah cukup seperti ini, begitu. Nah, ini coba kita eksekusi. Nah, sukses, ya. Jadi buat delimiter nggak harus ada delimiternya juga, tulisannya seperti ini, nggak harus juga, nanti kalau kita hapus ini juga boleh. Nah, seperti ini juga boleh, ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Jadi saya membuat sebuah prosedur dengan nama contoh 1, ya. Nah, prosedurnya itu memiliki dua apa namanya, dua parameter. Parameter out dengan nama parameternya out name, tipe datanya varchar,
parameter in dengan tipe datanya dengan nama parameternya inning, ya, tipe datanya integer, ya. Nah, di sini kalau kita ingin memasukkan data ke sebuah parameter out, ya, karena pada saat nanti kita memanggil store prosedur dan kita ingin melakukan menampilkan data, nah itu kita menggunakan parameter out-nya ini, ya. Jadi dia fungsinya mirip return kalau di function gitu, ya. Nah, di sini itu kita bisa melakukan pengisian dengan cara ini, select nama mahasiswa atau nama field-nya, ya, into nama parameter out-nya. Ya, ini kayak select tabel biasa. Jadi yang perbedaannya adalah hanya di sininya saja, di itu-nya. Jadi kalau ada field yang ingin kita tampilkan ke dalam parameter out-nya, nah kita gunakan yang seperti ini, ya. Nah, selanjutnya cara manggilnya pun agak sedikit berbeda. Kalau tadi tinggal select, nah kalau sekarang harus call contoh 1, ya. Nah, handle parameter out-nya itu kita gunakan add nama, koma, parameter in-nya name berapa yang mau kita panggil, misalnya name-nya saya apa ini. Nah, ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi kita ini kayak buat sebuah variabel ya pakai add. Nah, nanti parameter out-nya itu value-nya akan ditampung di sini, begitu. Nah, kita coba aja ya. Kita jalankan. Sukses. Pak, sukses tapi kok nggak muncul apa-apa, maksudnya nggak muncul, hanya muncul message-nya saja, tapi datanya nggak muncul. Nah, itu berbedanya antara store prosedur dengan function. Kalau function langsung kita panggil, langsung muncul ininya, datanya, ya. Nah, kalau di function harus kita lakukan select lagi, teman-teman. Select diikuti dengan variabel yang sudah kita buat pada saat memanggil prosedurnya, ya. Jadi di sini kan kita buat parameter nama, ya. Misalnya select add nama. Ini baru bisa muncul hasilnya. Nah, Bani. Ya, jadi caranya seperti itu. Terus muncul lagi pertanyaan, Pak, pada saat memanggil store prosedur, variabel ini harus ada pakemnya nggak sih? Jadi kalau yang ini boleh nama, boleh apa saja, jadi nggak harus sama, ya, namanya dengan parameter yang sudah kita buat di store prosedurnya. Ini boleh misalnya name, itu juga boleh. Namun pada saat kita melakukan select ini harus sama yang kita panggil, kalau nggak akan muncul dia. Ini Bali. Oh, iya. Oke. Oke, ya. Jadi ini teman-teman, saya baru menemukan sesuatu juga nih. Jadi ketika kita memanggil prosedur, ya, terus ini nama variabelnya itu kita buat, ya. Nah, dia itu masih tersimpan sepertinya di memori, ya. Jadi ketika tadi, ya, kan saya memanggil prosedur dengan parameter out-nya itu saya tampung ke variabel nama di sini, ya. Variabel nama, terus di sini saya eksekusi select nama, saya eksekusi. Nah, dia masih akan muncul, ya. Jadi teman-teman pada saat membuat ini, ya, nah itu kalau sudah teman-teman eksekusi prosedurnya, ya, nah itu nantinya akan bisa dipanggil lagi, begitu, ya.
karena sepertinya dia masih tersimpan di dalam memori. Jadi selama nggak di reset atau nggak dimatikan misalnya hardware-nya gitu, dia akan tetap tersimpan dan akan tetap bisa dipakai ya. Karena ini juga bisa dipanggil ya ternyata ya. Nah, jadi pemanggilannya ketika kita sudah melakukan call, nah ini kita bisa select nama parameternya, nama variabelnya yang sudah kita panggil. Contohnya nama, nah otomatis akan muncul dia Benny. Nah, ini bisa ditambah dengan yang lainnya. Misalnya saya tambahkan select yang biasa ini ya. Benny, nama, misalnya alamat, dan pasar, gitu. Jenis kelamin, laki. Jadi kayak select seperti biasa saja ya. Nah, ini munculnya kayak gini dia. Ya. Nah, jadi select yang di sini itu seperti biasa saja. Jadi kita hanya harus menselect nama dari variabel yang kita kita buat pada saat memanggil prosedurnya tersebut. Begitu ya. Nah, itu untuk store prosedur. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Nah, sebenarnya store prosedur ini bisa juga digunakan untuk delete ya, delete, update, select ya, gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk database manipulation language juga. Nah, misalnya nih, kalau saya mau muncul pertanyaan, Pak, misalnya kalau saya mau memasukkan membuat dua parameter out, itu gimana Pak caranya? Sama nggak handle-nya dengan yang satu? Nah, ini saya contohkan sedikit ya. Jadi agak sedikit berbeda teman-teman ya. Quick paste aja ya. Limiter ya, contoh 2 misalnya out name, koma ya, copy lagi out name, varchar, out alamat. Nah, akses waktu juga yang kita pakai. Nah, jadi agak sedikit berbeda ya. Mahasiswa bukan ada alamatnya. Ya. Jadi kalau tadi itu kita tinggal select mahasiswa itu outname. Nah, misalnya kalau ada dua, itu yang benar adalah seperti ini buatnya, koma ikuti alamat. Di sini koma out alamat. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Ya, jadi ketika kita ingin memasukkan dua atau lebih dari satu ya parameter out, nah harus kita select dulu ya, entah itu nama fieldnya atau select biasa seperti ini ya. Nah, ini harus diurutkan ya. Jadi apa dulu nih yang mau diinput? Nama dulu. Kalau nama dulu berarti di sini ditaruhnya nama. Kalau di belakangnya alamat berarti di selectnya itu adalah alamat. Pak, kalau dibalik boleh nggak? Kalau ini kan urutan nih, nama, alamat, ya boleh aja. Ya, yang di sini harus menyesuaikan juga jadinya. Ya, di sini ada alamat, koma AS, ya di sini disesuaikan juga. Kalau nggak akan error sih dia, tapi isiannya terbalik dia. Harusnya seperti ini jadinya buatnya ya. Jadi alamat dan nanti dia akan ngisi ke sini ya. Nama mahasiswa dia akan ngisi ke nama dan dari sini akan ngisi ke parameter ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita running deh, coba kita jalankan. Oke, sukses, nanti tinggal panggil saja call 2 ya. Jadi call-nya bisa seperti ini. Nah, ini coba kita eksekusi ya. Misalnya apa tadi? Nah, dia akan error. Jadi wajib 2 ya. Add alamat. Nah, ini kalau yang ini harus diurutkan
ya. Nama ya harus nama, alamat ya harus alamat, ya NIM-nya ya harus NIM-nya. Jadi nggak boleh dibalik-balik. Nah, kalau sudah kita eksekusi, nah, sukses. Kalau sudah sukses, bisa kita select nih. Select, ini terserah ya selectnya, karena dia sudah seperti variabel. Teman-teman mau select alamat dulu, mau select nama, atau mau select yang lain dulu. Misalnya NIM-nya dulu ya, NIM, koma, add nama, koma, add alamat, harus berurutan sih ya, misalnya Denpasar, kaki, koma, add alamat. Nah, ini bisa. Nah, jadinya seperti ini ya. NIM-nya dulu, baru namanya ya, namanya ini, baru jenis kelaminnya yang kita tulis secara manual atau hardcode ya. Nah, baru alamatnya yang nanti diambil, yang alamat ini diambil adalah dari tabel yang ada di dalam tabel mahasiswa gitu. Nah, sampai di sini teman-teman, mau ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Ya, strukturnya sih nggak jauh beda dengan function sebenarnya ya. Oke, nggak ada? Belum ada? Ya. Oke, kalau belum ada, mungkin saya akan sedikit ini dulu untuk soal UAS-nya ya. Jadi untuk UAS-nya itu nanti akan melanjutkan akan melanjutkan proyek yang dari UTS-nya ya. Jadi teman-teman, proyek yang di UTS-nya itu kan sampai dengan pembuatan tabelnya begitu ya. Nah, itu dapatnya proyeknya apa, entah Tokopedia, Bukalapak atau Gojek atau yang lainnya. Nah, itu sama, kelompoknya juga akan tetap sama. Nah, namun nanti pada saat pengerjaan UAS, misalnya teman-teman dirasa kurang maksimal untuk untuk IRT-nya, misalnya harusnya nih ditambahkan satu entitas ini nih, entitas A, entitas B, entitas C. Nah, itu boleh ya. Nah, itu boleh, nanti akan saya bandingkan juga. Memang kalau ada perubahan ya, kalau itu perubahannya tepat gitu ya, itu juga bisa jadi poin tambahan begitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi melanjutkan proyek dari UTS-nya, kelompoknya tetap sama. UAS-nya juga nanti akan berkelompok. Terus yang kedua, soalnya nanti akan saya upload ke Spada ya. Jadi teman-teman di sana itu soalnya yang pertama adalah menggali kira-kira dari database yang sudah teman-teman buat dan dari data yang misalnya teman-teman sudah inputkan, itu kira-kira informasi apa sih yang bisa digali ya. Contohnya nih, misalnya di database akademik, informasi yang bisa digali itu adalah IPK, gitu, indeks prestasi kumulatif ya. Jadi kalau kumulatif itu kan keseluruhan tuh. Nah, yang lebih detail lagi itu adalah per semesternya atau IPS-nya. Ternyata tidak hanya IPK, jadi IPK itu kan akumulatif sampai akhirnya. Kita bisa cari juga IPK yang per semester. Semester 1 IPK-nya sekian, semester 2 IPK-nya sekian. Kalau semester 2 kan dari akumulatif dari semester 1 dan semester 2. Ya. Semester 3 IPK-nya sekian, semester 4 IPK-nya sekian. Nah, itu jadi sumber informasinya lebih lebih detail lagi gitu. Nah, harapan saya teman-teman juga bisa buat yang seperti itu. Artinya digali lagi kira-kira informasi apa saja yang bisa teman-teman dapatkan dari database yang sudah kalian rancang. Nah, yang selanjutnya soalnya dari informasi yang sudah teman-teman istilahnya hipotesiskan ya. Jadi kira-kira ini nih, kira-kira ini nih. Nah, nanti teman-teman buatkan query-nya. Jadi gimana cara mencari informasi itu gitu ya. Nah, usahakan gunakan join ya. Jadi harusnya
relasi antar tabelnya kuat di sana. Jadi harusnya untuk mencari sebuah informasi menggunakan join, apalagi informasi transaksi, harusnya sih join gitu. Contohnya, pelanggan A dia sering melakukan orderan gitu ya, orderannya historinya seperti ini. Nah itu kan harusnya join nama pelanggannya, tanggal ordernya, order apa, misalnya makanan atau order GoFood, Gojek atau Gokar gitu misalnya. Ya yang ambil Gojek, contohnya seperti itulah. Nah, untuk pengerjaannya ya, jadi kalau yang query itu untuk pengerjaannya, kalau yang penggalian informasi itu cukup deskriptif saja teman-teman. Jadi menuliskan aja, kalian tulis saja apa sih ininya. Nah, untuk yang query itu, nah itu teman-teman seperti biasa ya. Jadi teman-teman buatkan query-nya, ketikkan query-nya, teman-teman eksekusi, hasilnya itu teman-teman print screen, query dan eksekusinya. Nah, itu taruh di laporan gitu ya. Nah, itu soalnya untuk yang yang selanjutnya lagi itu kalau nggak salah adalah trigger. Jadi teman-teman buat log aktivitas dari dua tabel yang teman-teman anggap itu adalah istilahnya kritis ya. Maksudnya itu adalah yang harus diperhatikan. Misalnya contohnya apa, kayak mungkin kalau di Siska itu adalah KRS-an. Kenapa? Karena supaya kita bisa melihat ininya. Misalnya ada mahasiswa, Pak, saya sudah ngambil kok, tapi nggak masuk gitu. Nah, kita lihat lognya. Beneran nggak mahasiswanya itu ngambil? Ya, jadi kalau mahasiswanya itu maksudnya hanya ngomong aja, nah itu bisa kita lihat dari lognya. Oh, nggak ada nih di log kamu ngambil ini, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh adalah tabel yang istilahnya harus diperhatikan atau kritis ya. Jadi wajib diisikan lognya. Jadi teman-teman pilih dua. Dan kenapa harus tabel itu teman-teman jelaskan? Soalnya teman-teman buatkan untuk cara membuat log. Jadi cara membuat triggernya lah ya. Jadi gimana caranya ketika tabel itu dilakukan insert, update atau delete ya. Nah, itu ada log aktivitasnya atau log historinya begitu. Jadi teman-teman bisa trace dari sana siapa aja yang pernah melakukan transaksi di tabel tersebut. Sama buat trigger, nanti teman-teman print screen juga, teman-teman buat code-nya, terus teman-teman print screen taruh di laporan gitu. Nah, nanti yang ngumpul laporan cukup ini aja satu orang aja per kelompok ya. Jadi perwakilan aja supaya saya nggak bingung nih. Jadi orang kalau semua ngupload saya harus download satu-satu untuk ini laporannya atau siapa ya. Itu agak ribet jadinya. Jadi cukup satu aja. Nah, nanti laporannya wajib ada covernya ya, wajib ada daftar isinya dan juga ada halamannya begitu. Nah, terus untuk query yang sudah teman-teman buat, selain teman-teman print screen, nanti itu teman-teman boleh di Notepad ataupun di Word, nanti copy paste ke sana, itu juga di-upload di di tugasnya ya. Jadi boleh ditaruh di RAR, nanti tinggal upload aja jadiin satu, nah itu boleh. Ya, jadi itu untuk UAS-nya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Deadline-nya, Pak? Itu sesuai ini sih, sesuai jadwal. Jadi di tanggal berapa ya? 25 ya, di tanggal 25. Ya, kalau 2 minggu sih nggak ada ini sih ya. Harusnya bisa ya, kan nggak terlalu banyak soalnya. Pak mau nanya, materi yang tadi juga keluar, Pak? Enggak. Yang functioning enggak ya? Enggak ada keluar. Oh ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup sepertinya. Oke, jadi nanti ini juga saya upload ya bersama query-nya. Jadi untuk teman-teman pelajari di basis data lanjutan supaya punya gambaran. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan kurang lebih 14 kali pertemuan.
Saya mohon maaf kalau selama satu semester mungkin saya ada salah ucapan atau salah tingkah laku ya yang disengaja ataupun tidak ya. Nah itu saya mohon maaf ya. Nah semoga juga apa yang materi yang saya share ke teman-teman itu bermanfaat ya, baik itu untuk selanjutnya maksudnya adalah untuk mata kuliah yang lain ya, karena ini basis data otomatis nanti di basis data lanjut pasti digunakan, di pemrograman web itu pasti digunakan karena nanti di pemrograman web itu ada koneksi ke database, terus di bisnis intelijen itu juga digunakan ya. Jadi semoga teman-teman kalau masih ingat, kayaknya sih bakal lupa, tapi paling enggak nanti adalah yang jadi experience kalian, jadi tinggal dibuka aja nanti sudah ingat gitu ya. Jadi semoga nanti bisa membantu di mata kuliah yang lain begitu. Jadi terima kasih, semoga bertemu kembali di perkuliahan yang lain ya. Kalau bertemu lagi di perkuliahan yang sama itu artinya kalian nggak lulus ya. Ketemu di semester depan mata kuliah yang sama, lah itu artinya nggak lulus ya. Semoga lulus semua ya dengan nilai yang baik, dan terima kasih atas perhatiannya selama 14 kali pertemuan. Saya akhiri, selamat siang dan tetap jaga kesehatan selalu. Selamat siang semuanya, saya akhiri ya. Pak, mau nanya Pak. Iya, gimana? Itu presensi di sepadanya 02 Pak, 20 Pak. Iya, belum saya input, sabar ya. Sama untuk UASnya query-nya harus buat di SQL York aja Pak, apa bebas? Bebas sih, cuman nanti harus dilihatin ininya, hasilnya, sukses atau enggak gitu. Berarti boleh PHP admin Pak ya? Ya, boleh PHP admin. Baik Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau enggak, terima kasih ya teman-teman. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dadah.